Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, khususnya bagi mereka atau bagi kita yang sedang menjalankan ibadah Ramadan, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Dan kepada yang tidak wajib melaksanakannya, kita bermohon supaya kita berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, ada yang menarik dari apa yang ingin kita tampilkan kali ini, yang berasal dari HMI, yaitu HMI MPO, Majelis Penyelamat Organisasi. Penyesatan sebetulnya itu organisasi, bukan penyelamat, penyesatan organisasi. Ini rupanya masih hidup juga, ini 1-2 orang dipelihara organisasi ini, yang mengkritik, yang menuduh ya, mantan ketua umumnya ini intinya menuduh Anies membawa politik identitas, memecah belah bangsa. Judulnya yang dibuat di Demokrasi News tanggal 24 Maret 2023. Tapi kan hari ini ya. Nah, saudara sekalian, ini himpunan mahasiswa Islam ya. Ada embel-embel MPO-nya di belakang. Tapi saya ingin, sebelum kita membacakan berita ini, saya ingin menyampaikan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam adalah organisasi kemahasiswaan ekstra universitas yang paling tertua, pertama sekali didirikan di Yogyakarta tahun 1945, artinya 2 tahun setelah Indonesia merdeka, dan dia eksis sampai sekarang, hidup sampai sekarang. Banyak sudah pengabdian mereka, dan banyak sudah alumni mereka tersebar mengabdi sebagai tentara, sebagai polisi, sebagai pengusaha, sebagai birokrat, sebagai politisi, dan lain sebagainya, sebagai petani, ya, sebagai guru terutama juga, dokter, tersebar di hampir seluruh, dan diperkirakan jutaan alumni dari masa ke masa sejak tahun 1947 itu diberikan oleh Profesor Latrampane yang kemudian menjadi pahlawan nasional, yang juga melahirkan tokoh-tokoh intelektual sekaliber Profesor Dr. Nurholis Majid, Profesor Amin Rais, A.M. Saifuddin. Banyak sekali tersebar di berbagai perguruan tinggi yang menjadi rektor, menjadi intelektual ya, menjadi peneliti. Banyak itu kayak Burhanuddin Muhtadi itu kan alumni HMI. Ada Profesor siapa yang pendiri MSRC juga HMI. Ada juga banyak ya peneliti-peneliti yang surveyor juga yang juga dari berlatar belakang HMI. Yang sekarang ini di masa yang banyak dokter ya, banyak sekali. Di Mahfud MD ada alumni HMI, Yusri Ija Mahendra misalnya, Erlangga Hartarto, Doli Kurnia, dan lain sebagainya. Ada Akbar Tanjung, sebelumnya jauh sebelumnya lagi Profesor Dr. Sulastomo, ada Ajumaji Azra, mantan rektor, kemudian Profesor Malik Fajar ya, mantan menteri ya, menteri agama, menteri pendidikan, Menko, Kesra, dan lain sebagainya. Sekarang tiba ke Anies Rashid Baswedan. Yusuf Kalla adalah alumni ini, mantan ketua cabang Makassar. Pengusaha banyak, ada Aksa Mahmud, banyak lah ya. Dulu ada Farid Wazdi ya, juga pengusaha besar ya. Almarhum Fahmi Idris, alumni HMI cabang Jakarta, dan masih banyak lagi ya. Bahlil Haladia ini juga mantan PB HMI ini, kalau tidak salah mantan bendahara pengurus besar HMI. Ada juga Anas Urbaningrum yang masuk BUI ya, yang masih mudah-mudahan disehatkan Allah, dan sebentar lagi akan keluar bebas dari penjara. Mudah-mudahan Allah selalu melindunginya, membimbingnya, merahmatinya, dia dan keluarganya. Nah, Anas Urbaningrum, dan masih banyak lagi ya. Di jutaan alumni HMI sudah
bersama berjalannya bangsa ini, dan mereka mengabdi di seluruh sektor. Dan sehingga sekarang saudara sekalian, ini kembali kita soal HMI MPO. Kalau saya tidak salah, HMI itu terpecah pada tahun gara-gara sebabnya utama itu pergulatan tentang pemerintah mengeluarkan kebijakan pemerintah Orde Baru ya, zaman Pak Harto pada tahun 85-88 ya, itu mengeluarkan kebijakan seluruh ormas untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam anggaran rumah tangga dan anggaran dasar. Nah, HMI kebetulan juga salah satu organisasi yang paling juga termasuk terakhir lah menerima asas itu, kalau tidak salah di Kongres Padang ya, pada tahun 1988. Ya, Kongres Padang melahirkan almarhum Insinyur Khalid Saleh Khalid sebagai ketua umum pengurus besar HMI pada masa itu. Tidak mau menerima itu sebagai, dan itu tidak ada masalah kan, dalam rangka untuk mengamankan Pancasila supaya Pancasila tidak lagi menjadi bahan protes atau diskusi yang menolak dan menerima dan lain sebagainya. Tujuannya Pancasila sebagai ideologi negara lah, atau sebagai dasar negara, itu disamakan kepada seluruh kelompok masyarakat. Nah, MPO ini salah satu MPO, Majelis HMI MPO. Jadi ini ketua umum yang namanya Ahmad Latupono, mantan ketua umum PB HMI, pengurus besar HMI MPO periode 2020-2022. Dan nanti kita bacakan beritanya terkait dengan Anies tadi. Nah, ini memecah diri karena tidak menerima asas Pancasila sebagai asas organisasi HMI waktu itu. Makanya kelompok ini keluar. Tapi ini kelompok tidak besar, bukan kelompok mainstream, kelompok kecil. Ini termasuk dalam pada zaman itu adalah Profesor Egy Sujana, ada juga tim Tamsil Lindrung dengan beberapa yang kemudian mendirikan Tamsil ini anggota DPD, mantan anggota DPR juga, anggota DPD ini, yang kemudian dan itu kemudian hadir sampai sekarang. Tapi ini kelompok kecil yang sudah tidak banyak lah mereka. Tetapi di kalangan mereka memang ada beberapa tokoh yang kemudian melahirkan seperti Tamsil Lindrung. Tamsil Lindrung itu mantan ketua PBHMI yang hari ini juga mendukung Anies Baswedan. Kemudian Egy Sujana, Profesor Egy Sujana, mereka adalah MPO. Kita sama sih kenal mereka karena saya juga bagian dari himpunan mahasiswa Islam, tetapi petinggi HMI yang pernah di ketua bidang kader, yang walaupun mereka lebih senior. Nah, jadi kemudian Anies Rashid Baswedan juga HMI hari-hari ini, ya kemudian makanya kita agak terkejut karena mantan ketua, karena diduga Anies ini pikirannya itu dia termasuklah agak dekat dengan semua kelompok sebetulnya di HMI, Niponegaris Negara maupun Pro. Ya, jadi kawan-kawan sekalian, intinya pengurus besar HMI MPO atau Himpunan Mahasiswa Islam Penyelamat Organisasi itu bagi nama yang dilekatkan kepada mereka. Tetapi bagi kita yang tidak berafiliasi ke kelompok itu, karena terbelakang perbedaan pemahaman terhadap asas organisasi, kita menganggap ini bukan penyelamat tetapi penyesatan gitu. Nah, mohon maaf ya, ini penyesatan. Nah, bagi kita yang resmi yang berkantor di terutama di pengurus besarnya itu di Jalan Diponegoro, dan sekarang sudah pindah ke jalan ke belakang ya. Jalan Diponegoro 16 ya, ada 14 atau 16 yang sudah pindah ke belakang sekarang ini. Nah, MPO ini sampai sekarang kita tidak tahu, tapi dulu basisnya itu di Yogyakarta ya. Nah, diduga Anies itu termasuk dekat dengan dua kelompok ini ya, dua HMI ini. Nah, sekarang ada mantan ketua pengurus besar MPO, namanya menuduh Anies itu membawa politik identitas yang memecah belah bangsa. Dengan judul berita hari ini, kata mantan ketua PBHMI MPO, politik identitas Anies memecah belah bangsa Indonesia. Namanya ini kita lihat Ahmad Latupono namanya. Kita tidak kenal juga karena ini adik-adik di belakang. Tapi dia di faksinya MPO yang sebenarnya ini sudah hanya nama sebetulnya kalau saya ya melihatnya. Cuma nama ini kan selalu dipelihara. Mantan ketua MPO periode 2020-2022 menyoroti pernyataan bakal capres Anies Rashid Baswedan soal politik identitas, suatu yang tak terhindarkan.
Nah, ini perspektifnya berbeda, pasti identitas dalam perspektif Anies dan para ilmuwan politik, ilmuwan sosiologi dan lain sebagainya, ilmuwan agama mengatakan identitas bagi seorang atau sekelompok orang itu sesuatu yang niscaya, bahkan itu sesuatu yang bersifat adikodrati, ya. Tetapi kalau dia kan orang ini kita tidak tahu apa pandangannya tentang politik identitas itu. Ahmad Latupono menilai pernyataan Anies tersebut dapat membelah antara anak bangsa. Jika Anies menganggap politik identitas sesuatu yang biasa, bisa jadi antara anak bangsa akan terus terbelah. Stop pembelahan anak bangsa, kata Ahmad Latupono. Itu pribadi dia, ya. Ya, kawan-kawan sekalian, Ahmad Latupono mengatakan bahwa pendiri bangsa Indonesia telah sepakat dan menghindari perpecahan dengan menghilangkan 7 kata dalam piagam Jakarta demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pasti ini perspektifnya berbeda, ya, dengan apa yang dikatakan. Tapi dia entah dia paham atau tidak, kita tidak tahu. Cuma kalau dia pakai alasan ini jelas keliru dalam kaitan masalah identitas sebagai sebuah bangsa, sebagai masyarakat, sebagai satu kelompok identiti politik gitu. Nah, itu di partai politiknya seperti itu. Kenapa dia tidak kritik soal P3 misalnya yang pakai Ka'bah dan mengklaim diri sebagai partai Islam, PKS atau PKB dan lain sebagainya. Jadi yang mereka serang justru Anies, yang sebetulnya itu manusia yang dia punya identitas, punya keyakinan agama, punya asal usul, punya afiliasi dengan partai. Dan kita nggak habis pikir cara berpikir sempit yang dicoba untuk diberikan ke Anies. Saya kira ini bukan inilah. Saya tidak tahu ini orang. Ketawa aja saya melihat ada berdiri kadang-kadang, mungkin kalau tidak dapat perhatian dari Anies atau apa. Bagaimana tidak sambungnya Kiai Haji Wahid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo bersama tokoh-tokoh Islam lain serta Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya secara arif dan bijaksana menjaga persatuan negara kesatuan. Bukan cuma Soekarno dan mereka, Soeharto juga dan tokoh-tokoh presiden-presiden yang lain. Ini historik sebetulnya kadang-kadang adik-adik kita ini. Anies seharusnya mencontoh perilaku dan kewadewasaan berpikir para pendiri bangsa, bukan malah mengumbar kalimat yang dapat memecah persatuan antara anak bangsa demi kepentingan politik semata. Nah, ini kata dia, ya. Ia menilai cukup pengalaman di Pilkada DKI 17 yang lalu sebagai pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia di mana warga DKI terbelah dalam politik identitas. Sebetulnya ini kadang-kadang kita malas saja kan, karena near argumen gitu ya, miskin argumen itu saja diulang-ulang dan itu tidak benar gitu ya. Tapi mereka menggunakan itu hanya untuk membuat pembohongan terhadap publik untuk menyasar Anies Baswedan, hanya untuk membohongi publik gitu. Padahal mereka mungkin sudah berada di dalam kelompok pendukung yang lain ya, pendukung capres yang lain. Nah, inilah alat jadi mulut dan otak mereka dipakai oleh kelompok-kelompok, mungkin kelompok PKI misalnya, atau kelompok partai-partai politik yang berlumuran dengan korupsi misalnya, yang kemudian mencoba memakai mulut mereka yang sesama, walaupun bukan sama HMI Dipo ya, tetapi HMI NGO yang kita katakan sebagai HMI penyesatan organisasi itu, yang kemudian dipakai mulut mereka untuk menyerang kader-kader yang sesungguhnya tidak seperti itu. Jadi dia juga mengatakan marilah kita dewasa dalam berpolitik, utamakan persatuan demi menjaga kemajemukan di masyarakat. Ya kalau begitu sih standar lah itu di mana-mana, tanpa kau ingatkan semua juga seperti itu. Tetapi sekali lagi jangan kita membangun narasi yang memojokkan orang. Kita berpura-pura beridealisme tetapi dibayar oleh orang. Padahal Anies tidak. Kalau kita cermati ya, bukan saya tidak kenal Anies ya, jauh di bawah sana, tidak mengenal dan sampai ini kan belum pernah ketemu. Cuma saya melihat bahwa beliau ini terlalu banyak fitnah ditujukan ke sana, termasuk ada kelompok-kelompok anak-anak generasi muda seperti dia yang Ahmad Latupono yang ini juga, kemudian yang lain menyerang Anies tanpa dasar.
tanpa memahami, bahkan memutar-balikan fakta. Saya tidak melihat mengikuti terus gerak Anies, pikiran-pikiran Anies ketika menjadi rektor, menteri pendidikan. Tidak pernah ada punya, bahkan di DKI bisa perilaku tentang bahwa dia membangun imunitas identitas atau politik identitas dan tidak mengabaikan yang lain. Itu juga benar semuanya, terbantahkan semuanya, dan itu juga bisa dilihat oleh para kajian dan komentar para tokoh-tokoh agama yang lain kalau itu dikaitkan dengan agama. Nah, saya curiga orang ini dibayar yang untuk bicara seperti ini untuk membangkitkan kembali apa kesalahan Ahok yang di pilkada DKI, yang kemudian itu dianggap bagian dari karena gerakan politik identitas sehingga itu disebabkan oleh Anies. Ini yang kita sangat sesalkan. Baiklah kawan-kawan sekalian, saya kira itu yang kita ingin sampaikan, dan kebetulan sekarang ini lagi hujan dan kita akhiri perbincangan kita soal ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.